Maret 1942 pagi, di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang, Belanda menyerah pada Jepang. Secara otomatis Belanda pergi dari Indonesia, bagai keluar dari mulut harimau, Indonesia masuk ke mulut buaya. Jepang resmi menjajah Indonesia. Sampai pertengahan 1945, Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil Little Boy atau si kecil di Hiroshima. 146.000 nyawa melayang akibat bom tersebut. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah tanpa syarat. 16 jam kemudian Truman memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Namun Jepang masih bergeming, walaupun sebenarnya Jepang sudah sekarat. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man atau si gendut di Nagasaki. 80.000 jiwa melayang karena ledakan tersebut. Bom atom tersebut merupakan pertama kali dan sekaligus terakhir kalinya digunakan dalam peperangan. 6 Agustus 1945, Jepang sekarat, pejabat dan militer Jepang sudah mencium aroma kekalahan. 7 Agustus 1945, atas izin Heihachi Terauchi, marsekal Jepang yang berada di Saigon, sekarang bernama Ho Chi Minh City, Vietnam, Indonesia membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tidak hanya mengizinkan berdirinya PPKI, Terauchi juga memanggil Soekarno, Hatta dan Rajiman ke Dalat, Saigon, Vietnam. Terauchi menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Soekarno Hatta menyatakan siap datang ke Saigon dan siap bertemu Terauchi di Dalat, Saigon, Vietnam 12 Agustus 1945. 8 Agustus 1945 tengah malam, misi menegangkan dimulai. Penerbangan ke Dalat sengaja dilakukan secara rahasia lantaran gentingnya situasi kala itu. Pesawat sekutu sewaktu-waktu bisa datang untuk menyerang. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa 3 bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tinggal landas. 9 Agustus 1945, delegasi Indonesia singgah di Singapura terlebih dulu untuk melihat situasi. Keputusan transit sehari di negeri singa ternyata pilihan tepat karena di hari yang sama kota Nagasaki dijatuhi bom atom si gendut oleh Amerika Serikat. 10 Agustus 1945, mereka tiba di Saigon, Vietnam. 11 Agustus 1945, mereka melanjutkan perjalanan ke Dalat untuk menepati janji bertemu Marsekal Terauchi. 12 Agustus 1945, delegasi Indonesia bertemu Marsekal Terauchi. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengakui bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki, serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk kepada sekutu. Dan Jepang mengizinkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Delegasi Indonesia setuju dengan kesepakatan itu. Sesudah berjuang sekian lama untuk mencapai Indonesia merdeka, ternyata terwujud hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya 12 Agustus. Begitu tulis Hatta dalam memoirnya tahun 1979. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga siapa saja anggota PPKI. Terauchi menunjuk Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua, sedangkan Rajiman sebagai anggota bersama 18 orang lainnya termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Teuku Muhammad Hasan, Samratulangi, I Gusti Ketut Puja, Johannes Latu Harhari, Yap Chan Bing, dan sejumlah nama lagi. Sepulang dari Vietnam, Soekarno sudah ditunggu rekan-rekan seperjuangan dari golongan muda antara lain Sultan Syahrir, Soekarni, Wikana, Aidit, Hairul Sareh, dan banyak nama-nama lain untuk mengetahui hasil pertemuan dengan Marsekal Terauchi. Soekarno pun menyampaikan semuanya dan akan langsung mulai bekerja dengan anggota PPKI dan mantap dengan kesepakatan dengan Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia melalui PPKI pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan muda khawatir apabila kemerdekaannya yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Belum lagi, ada kecurigaan bahwa sebenarnya Jepang sedang menjalankan muslihat liciknya agar Indonesia tidak benar-benar lepas dari Jepang. Bisa saja sebelum tanggal 24 Agustus, Jepang telah pulih dari keterpurukan mental, kemudian kembali menancapkan kuku-kuku kolonialnya ke Indonesia.
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar karena sudah berkali-kali Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia, namun selalu diingkari. Juga tidak bisa dilupakan, kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 yang mengaku sebagai saudara tua disambut gembira bak pahlawan pengusir penjajah Belanda oleh rakyat Indonesia. Namun 3 tahun keberadaan Jepang di Indonesia justru hanya melipat gandakan kesengsaraan rakyat saja. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pagi hari, golongan pemuda telah mengadakan perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dalam perundingan tersebut, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh setelah berdiskusi dengan Tan Malaka membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasil yaitu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan hari itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Dan melepaskan keterkaitan antara proklamasi dengan janji-janji Jepang. Syahrir, Surotokunto, Subadyo, Wikana, dan Aidit kemudian menemui Soekarno-Hatta dengan membawa hasil rapat tersebut. Awalnya Soekarno menolak keras permintaan para pemuda tersebut karena Bung Karno masih menunggu keputusan Jepang untuk menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Ini sangat berbeda dengan golongan pemuda yang pada saat itu menginginkan merdeka lebih cepat tanpa bantuan Jepang. Namun, karena didesak Syahrir, Bung Karno pun berjanji mengumumkan proklamasi pada 15 Agustus setelah pukul 5 sore. Syahrir pun menginstruksikan kepada pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang untuk bergerak lebih cepat menyiarkan kabar tersebut. Walaupun sebagian pemuda mendeteksi ketidakseriusan Soekarno dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. 15 Agustus 1945, pukul 5 sore ribuan pemuda telah menunggu dan bersiap-siap mendengar kabar proklamasi dari Soekarno dan Hatta. Dan yang terjadi pada sore itu di luar dugaan, mereka mengalami kekecewaan serius karena pada pukul 6 kurang beberapa menit Soekarno mengabarkan penundaan proklamasi. Hal tersebut membuat marah para pemuda. Batalnya proklamasi tidak sempat dikabarkan di Cirebon. Para pemuda Cirebon di bawah pimpinan Dr. Sudarsono pada hari itu mengumumkan proklamasi versi mereka sendiri yang dibacakan Dr. Sudarsono. Pada malam itu pula, kira-kira pukul 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Bahkan Wikana mengancam Soekarno jika tidak mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, maka akan terjadi pertumpahan darah esok harinya. Akhirnya, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan golongan tua lainnya seperti Muhammad Hatta, Subarjo, Iwa Kusma Sumantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro. Para pemuda pun mempersilahkan golongan tua untuk berdiskusi di dalam rumah Soekarno sementara mereka menunggu di luar. Hasilnya masih sama, penolakan untuk kemerdekaan saat itu juga. Bung Hatta menemui golongan muda dan berkata, kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamasikannya, cobalah. Saya pun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara. Dengan maksud agar para pemuda tidak salah langkah dan merugikan banyak pihak. Para pemuda tentu masih pada pendirian mereka. Hingga pada akhirnya, golongan muda hampir saja mengambil kesimpulan yang menyimpang. Mereka berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu. Namun urung karena tidak semua golongan muda menyetujuinya. 16 Agustus dini hari pukul 3 pagi setelah kehabisan kesabaran, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok untuk memaksa Soekarno memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Tak hanya berdua, Soekarno kala itu juga dibawa bersama sang istri Fatmawati dan putranya Guntur Soekarno Putra yang masih bayi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta setuju untuk melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Di Jakarta sendiri, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan tempat proklamasi. Mereka pun menyetujui Jakarta untuk menjadi lokasinya, tepatnya di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan Monas. Maka dari itu diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sampailah mereka di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Laksamana Muda Maeda yang bernama lengkap Tadashi Maeda adalah salah satu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Tempat itu dipilih sebagai perlindungan rapat perumusan dari tentara Jepang. Penyusunan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik, serta ditunggu tokoh-tokoh muda di teras rumah.
Setelah selesai menulis rumusan teks proklamasi, Soekarno membacakannya untuk didengar semua yang hadir. Sesudah membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarno kemudian bertanya, apakah saudara-saudara setuju? Semua hadirin menjawab, setuju. Hatta menyaut, kalau saudara-saudara setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka, sebuah dokumen bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita, mereka harus tahu siapa yang memproklamasikan Indonesia Merdeka. Ambil contoh naskah proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sejenak ruangan menjadi senyap, tak seorang pun yang menanggapi ucapan Hatta. Sampai Soekarni maju ke depan dan berkata, bukan semua yang hadir di sini ikut tanda tangan. Cukup 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Semua hadirin menyaut setuju. Menurut Hatta, secara pribadi, saya merasa kecewa karena tadinya berharap mereka semua ikut menandatangani. Namun apa yang masih bisa saya katakan? Semula Soekarno memang mengajukan saran agar dokumen kemerdekaan ditandatangani oleh wakil-wakil rakyat Indonesia. Tapi Soekarni langsung menolaknya. Dia tidak akan pernah menghendaki kelompoknya disebut satu nafas dengan para anggota panitia persiapan kemerdekaan yang selalu dia tuduh sebagai kolaborator Jepang. Sementara ketika naskah teks proklamasi sedang disiapkan, Chairul Saleh mundar-mandir resah. Rupanya ia tidak setuju para pegawai Jepang yang ada di rumah Maeda juga ikut tanda tangan, dan itu bertolak belakang dengan pendapat Soekarno. Burhanuddin Muhammadiyah yang berdiri agak jauh dari meja pimpinan dimintai pendapat oleh Chairul Saleh tentang hal tersebut, dan Burhanuddin menjawab, Bung Karno menghendaki seperti keadaan di Amerika Serikat, di mana semua anggota yang hadir ketika mereka merancang pernyataan kemerdekaan ikut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen bersejarah tersebut. Tetapi pada hari ini saya sama sekali tidak melihat persamaan keadaan dengan Amerika Serikat. Apalagi sudah sejak awal saya berpendapat bahwa proklamasi harus ditandatangani sendiri oleh Soekarno. Atau jika tidak harus bersama-sama dengan Hatta. Hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang berhak menandatangani. Melihat keadaan sudah bisa dikendalikan, Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik, sekretarisnya, untuk meminjam mesin ketik kepada Laksamana Maeda. Tetapi di rumah itu semua mesin ketik dengan jenis huruf hiragana aksara Jepang. Kemudian Maeda menyarankan mereka untuk meminjam mesin ketik di rumah konsul Jerman, Dr. Kandeler, di daerah Senen. Setelah mesin ketik tersedia, Sayuti Melik mulai mengetik dan melakukan 2 kali perubahan sesuai kesepakatan hadirin. Yang pertama, wakil-wakil bangsa Indonesia langsung diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan perubahan kedua, dia ganti kata tempoh menjadi tempo. Ketika ketikan jadi dan hendak ditandatangani, ada usulan baru agar para pemuda menyertakan 6 wakil ikut menandatangani. Usul itu ditangkis Hatta dengan mengusulkan agar semua yang hadir tanda tangan. Kalau tidak, daripada pembicaraan mentah lagi, sementara hari sudah mulai pagi, keputusan dikembalikan lagi, tanda tangan oleh Soekarno dan Hatta. Semua setuju. Dan setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, semua berkumpul. Golongan tua dan muda, juga Maeda, tuan rumah dan stafnya yang semula tidak ikut-ikutan untuk mengheningkan cipta. Setelah kesepakatan dianulirnya lapangan Igadat sebagai tempat pembacaan untuk mengumumkan kepada publik karena dianggap bisa memicu kekisruhan dengan tentara Jepang yang masih bersenjata di Jakarta, Soekarni mengusulkan agar proklamasi dibacakan pagi nanti di lapangan Gambir, tetapi Soekarno menolak. Lapangan Gambir adalah lapangan umum. Menyelenggarakan pertemuan di sana tanpa izin akan bisa memancing salah paham. Salah-salah, malah bisa memancing bentrok yang tidak perlu dengan tentara Jepang. Lebih baik di rumah saya saja yang halamannya bisa menampung ratusan orang. Di Pegangsaan Timur, pukul 10 besok pagi jangan ada yang terlambat. Begitu kata Soekarno. Saat itu bulan Ramadan. Sebelum pulang, Hatta sempat menikmati sahur di rumah Maeda yang kebetulan sedang tidak ada nasi. Dia makan roti, telur, dan ikan sarden. Ucapan terima kasih kepada Maeda selaku tuan rumah disampaikan oleh Hatta, lalu semua pulang. Soekarno pulang dengan sepeda motornya, lalu memboncengkan Hatta sekaligus mengantarkan ke rumah Hatta. Akhirnya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi pun dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, dan Indonesia resmi menjadi negara merdeka karena perjuangan bangsa sendiri.